Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari kelas 4 MBSG dengan NIM 1904030209. Jadi pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pendapatan nasional. Adapun pengertiannya yaitu pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau yang biasa disebut dengan RTK di suatu negara dan penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau biasa disebut dengan gross national product (GNP), yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Adapun yang kedua yaitu mengenai perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama dengan cara pendekatan produksi, dan kedua pendekatan pendapatan, dan yang terakhir pendekatan pengeluaran. Dan adapun yang ketiga yaitu mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita tersendiri itu perhitungan pendapatan per kapitanya itu yang pertama sebagai data pertandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, dan yang kedua sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dan yang ketiga sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan mengambil kebijakan, mengambil langkah di bidang ekonomi, dan yang keempat sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi begitulah sedikit materi mengenai pendapatan nasional. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertiannya pertumbuhan ekonomi yaitu didefinisikan sebagai proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Atau secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan atau meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional pula dalam periode tertentu. Dapat disimpulkan, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan barang atau jasa masyarakatnya. Namun hal ini bukan berarti harus terus-menerus mengalami kenaikan, karena laju pertumbuhan bisa positif atau juga bisa negatif. Di mana jika positif artinya ekonomi mengalami pertumbuhan, dan sebaliknya jika negatif berarti mengalami perlambatan. Dan adapun teori yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama teori klasik dan yang kedua teori neoklasik. Teori klasik dicetuskan oleh Adam Smith. Salah satu istilah yang dipopulerkan oleh Adam Smith yaitu pertumbuhan output total, di mana menurutnya faktor pendorong pertumbuhan output negara tersebut dan sumber daya alam atau biasa yang disebut dengan SDA bersifat konstan, yang artinya selama SDA-nya masih ada maka tergantung dengan manusia dan modalnya untuk mengelola SDA tersebut, dan sebaliknya jika SDA-nya habis maka SDM dan modal tidak ada lagi gunanya. Adapun teori neoklasik yang dicetuskan oleh Robert Slow dan 12 Swan, menurut mereka pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, menurut Profesor Simon Kuznets yang merupakan seorang ahli ekonomi dan juga guru besar ilmu ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah yang pertama terjadi laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. Kedua, meningkatnya produktivitas masyarakat.
Ketiga, adanya perubahan struktural yang signifikan. Keempat, terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. Kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir, terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional, di mana hal tersebut dapat ditingkatkan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, kemajuan teknologi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga. Dan nanti saya akan paparkan tentang cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi begitulah kurang lebihnya mengenai materi pertumbuhan ekonomi. Adapun materi yang berikutnya yaitu mengenai struktur ekonomi. Struktur ekonomi atau biasa disebut dengan economic structure mengacu pada karakteristik dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor pembentuknya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan keseimbangan kegiatan ekonomi, biasanya diukur dalam hal-hal total output, nilai tambah atau penyerapan lapangan kerja. Dan deskripsi tentang struktur ekonomi. Struktur perekonomian sebuah negara itu beragam. Di negara berkembang seperti Indonesia, pertanian dan industri manufaktur mendominasi, tercermin dari porsinya terhadap produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB. Sementara di negara maju seperti Amerika Serikat, sektor jasa umumnya mendominasi. Struktur perekonomian sebuah negara juga terus berkembang dan berubah. Sebuah negara maju biasanya berkembang dari pertanian, lalu masuk ke manufaktur berbasis pertanian. Selanjutnya industrialisasi berkembang pesat dan tidak hanya mencakup berbasis pertanian saja. Sektor jasa juga kemudian berkembang dan mulai menggeser peran sebagai manufaktur. Adapun komposisinya yaitu dalam ekonomi, struktur ekonomi sebuah negara biasanya diklarifikasikan dalam menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu sektor primer, di mana yang terdiri dari pertanian, perikanan, dan kegiatan seperti pertambangan dan ekstraksi minyak. Pengolahan sumber daya alam adalah yang utama di sektor ini. Dan yang kedua yaitu sektor sekunder, di mana mencakup berbagai kegiatan manufaktur. Contohnya adalah pengelolaan makanan, produksi minuman, tekstil dan pakaian, produksi besi dan baja, manufaktur kendaraan, dan elektronik. Dan yang ketiga yaitu sektor tersier, mencakup sektor jasa seperti perdagangan, restoran, transportasi, logistik, perbankan, asuransi, dan pendidikan. Dan yang terakhir mengenai sektor kuarter, kelompok ini relatif baru dan digunakan untuk membedakan sektor jasa yang berbasis pengetahuan dan dengan yang tidak. Sektor ini mencakup bagian ekonomi yang berbasis pengetahuan, terutama menyediakan informasi. Contohnya adalah penelitian ilmiah dan pengembangan produk, komputasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.